Hey, halo, kembali lagi dengan Gilbert Tekno. Jadi pada video kali ini saya akan bahas sedikit soal laptop impor. Nah, sebelum kemana-mana, laptop impor yang saya maksud sini adalah laptop yang dijual di Indonesia. Jadi barang itu ada di Indonesia, tapi sebenarnya secara resmi dia itu nggak dijual oleh distributornya. Jadi misalnya nih, saya di sini ada laptop Acer gitu, misalnya laptop Acer Aspire. Nah, untuk model yang saya beli ini A5155659 YM. Kalau cek online shop itu saya biasanya secara sederhana biasanya saya copy aja nama model tadi, lalu paste di search bar-nya di online shop, misalnya di Tokped. Kalau saya search habis itu keluar banyak, nah kemungkinan besar itu adalah laptop yang resmi dijual di Indonesia. Apalagi kalau kita mau mastiin lagi, kita klik salah satu link tersebut, kemudian di deskripsinya itu ada tulisan, ada garansi resmi dari misalnya Acer Indonesia selama 2 tahun. Nah, itu berarti adalah laptop resmi. Sebaliknya, kalau nyata nggak banyak yang keluar, nah kemungkinan besar itu adalah laptop impor. Saya akan bahas dulu soal kelebihannya. Jadi kelebihannya itu mungkin ada spesifikasi laptop impor yang sesuai banget dengan kebutuhan kita. Misalnya laptopnya itu adalah Core i5, lalu RAM-nya 8 GB, lalu storage-nya mungkin sekitar ya 256 GB nggak apa-apa. Sementara kalau di Indonesia itu kalau kita nyari Core i5, itu kemungkinan besar harus sampai 10 juta. Atau kalaupun kita cari-cari yang 8 juta itu, kemungkinan besar adanya yang Core i3, meskipun mungkin storage-nya lebih gede, 512 GB gitu misalnya. Atau kalau kalian tuh entusias, misalnya kalian tuh pengennya laptop dari Microsoft atau Apple, nah itu kemungkinan besar kalian tuh harus impor karena nggak ada distributor dari Microsoft gitu untuk laptop-laptop model tertentu. Kalau Apple tuh mungkin masih ada ya, cuma kalau Microsoft itu pernah ada seingat saya sebentar, dan itu juga lewat toko lain, misalnya bukan Microsoft Indonesia. Tapi ya kemungkinan besar itu nggak dijual secara resmi di Indonesia. Sementara kalau Apple itu ya saya melihat di online shop ada yang jualnya lewat resmi, misalnya seperti iBox atau distributor Apple resmi lainnya, ada juga yang import. Sekarang saya mau lanjut nih bahas kekurangannya. Kekurangan apa aja? Jadi yang pertama itu adalah ya seperti tadi saya sudah bilang, garansinya itu kemungkinan besar tidak resmi ya. Jadi artinya kalau kita beli laptop impor, kemungkinan besar itu garansinya adalah garansi toko. Jadi garansi toko bisa pendek sekali, mungkin cuma 1 atau 2 minggu, atau mungkin bisa lama setahun. Tapi prosesnya itu yang membedakan antara yang resmi sama enggak. Kalau yang enggak resmi, yang impor maksudnya, itu kita bawa laptopnya itu ke distributor. Nah, biasanya itu kita bawa laptop itu ke penjualnya, lalu ke penjualnya kemungkinan besar mereka akan bantu, ini kalau memang benar ya, mereka akan bantu untuk memproses garansi dari laptop tersebut atau ditukar dengan unit lain. Kalau kalian itu ketemu defectnya, ketemu kekurangan itu waktu awal-awal beli. Saya pribadi sebenarnya sempat ada pengalaman gak enak juga untuk laptop impor, jadi saya itu pernah bantuin seorang itu beli laptop high-end, yaitu Dell XPS 13, di mana saya belinya itu di toko fisik yang dia itu terkenal untuk menjual laptop impor, dan memang ada model yang saya cari dan cocok gitu. Nah, hanya saja waktu itu begitu sudah beli, kemudian dipakai, oh ternyata ada permasalahan di headphone jack. Jadi headphone jack itu agak kresek-kresek, nggak tahu kenapa ya. Akhirnya karena belum lama beli, akhirnya ditukar dengan unit baru, dan unit baru itu ternyata lebih aneh lagi. Pertama adalah saya tuh dapat informasi dari spek sheet-nya itu RAM-nya 8 GB. Nah, ternyata begitu saya cek pada sistem di Windows itu, RAM-nya kok bisa 16 GB loh. Saya dapat bonus atau gimana itu? Ya kan mencurigakan ya, ternyata kok bisa seperti itu. Begitu saya cek ke distributornya, ya mereka nggak terlalu mengerti juga. Dan imbasnya, meskipun ini sepertinya menguntungkan ya, punya RAM lebih ya, jadi 16 GB, itu seringkali jadi blue screen. Nah, itu saya nggak tahu itu. Tapi kemungkinan besar ya ini karena nggak kompatibel aja RAM-nya. Jadi dia itu punya 2 keping yang mungkin spesifikasi nggak sama atau kualitasnya nggak sama, sehingga menyebabkan laptop itu sering crash. Dan yang lebih aneh lagi, kalau memang laptop itu laptop baru ya mestinya RAM-nya itu apa adanya dong, nggak di-upgrade semena-mena seperti itu. Jadi akhirnya ya saya balikin aja sepenuhnya XPS-nya, dan uang saya kembali setelah lobby cukup panjang, karena ya saya paham kalau di sisi penjual tokonya jelas ini akan membuat mereka agak rugi, tapi ya ini kan hak konsumen juga ya. Jadi semenjak saat itu saya nggak bisa merekomendasikan laptop impor ke teman-teman saya yang mungkin agak-agak kurang tech savvy lah, jadi mungkin tidak terlalu paham soal laptop. Dan kalau sampai terjadi kerusakan, itu prosesnya kemungkinan besar akan jauh lebih ribet ketimbang laptop-laptop yang ada resmi di Indonesia. Tapi ya ini to be clear ya, supaya benar-benar tidak salah paham, nggak semua importir seperti itu. Ini misalnya laptop saya yang saat ini pakai MacBook Air M1, ini saya belinya impor.
Maksudnya ke toko di Indonesia yang mereka mengimpor barang. Dan sampai saat ini laptop saya yang satu ini nggak ada masalah sama sekali, hardware baik-baik aja. Dan memang kalau Apple itu enaknya mereka bisa klaim garansi secara internasional juga. Jadi ya saya nggak butuh garansi lokal karena memang saya mau keluar negeri waktu itu. Sebelumnya saya juga pernah nih beli Surface Pro 4, nggak ada masalah sama sekali. Ada sih sebenarnya, jadi ada dead pixel yang kecil sekali, saya nggak tahu salah siapa. Tapi saya baru nyadar itu sekitar 2 minggu setelah beli. Jadi bisa jadi salah toko, tapi bisa juga jadi salah saya. Jadi untuk laptop impor itu ya menurut saya saat ini hanya untuk Anda-Anda yang termasuk entusias lah, orang-orang yang memang ngerti soal laptop, ngerti soal risiko beli laptop impor, dan juga ngerti soal kalau Anda itu memang ada kerusakan, Anda kemungkinan besar itu perlu troubleshooting sendiri. Sementara buat konsumen umum ya menurut saya lebih baik Anda tetap berpegang kepada laptop-laptop yang punya distributor resmi di Indonesia. Karena selain layanannya juga secara umum menurut saya sudah cukup bagus, garansi juga ada di mana-mana untuk reclaim garansi maksud saya. Dan tentunya nggak perlu menghadapi masalah-masalah seperti klaimnya itu lama dan sebagainya. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda yang sedang mikir-mikir apakah Anda pengen beli laptop impor atau enggak. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari lembar teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.